Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dua perusahaan yang dimana perusahaan pertama itu di request oleh Naski Grow, kemudian perusahaan kedua yang di request oleh Aman Koboy. Oke, langsung saja kita bahas dulu perusahaan yang pertama. Kode sahamnya itu SMGR. Oke, kita langsung masuk di datanya iPod ya. Ini kita tutup dulu. Nah, di sini kita masuk, kita ganti dulu kode sahamnya SMGR. Kemudian kita enter. Nah, perusahaan ini itu selama beberapa bulan terakhir itu mengalami penurunan. Dan kita akan lihat dari tanggal 1 Juni apa yang dilakukan oleh investor besarnya di sini. Dalam hal ini itu investor asing karena yang menguasai supply-nya adalah asing dari total saham Scriptless yang beredar. Oke, pertama kita cek dulu data broker summary-nya. Kita klik kolom Browse, kemudian di sini kita ganti kodenya SMGR. Kemudian kita ganti bulannya ya. Oh, bulannya biarkan, tanggalnya aja kita ganti dari tanggal 1 bulan 6 2023 sampai dengan tanggal 30 bulan 6 juga. Oke, kemudian kita show. Nah, berdasarkan data broker summary, total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual kalau dihitung secara keseluruhan, maka di sini ada perpindahan barang ya, perpindahan barang atau saham dari banyak pihak ya, dari banyak pihak ke salah satu pihak. Seperti itu. Nah, ini artinya akumulasi. Tetapi tunggu dulu, kita lihat dulu di sini barangnya berpindah ke siapa. Ya, CC ini yang beli siapa? Apakah dia investor besar atau justru investor retail? Kalau dia investor retail, maka ini bukan akumulasi tetapi distribusi dari investor besarnya. Nah, seperti itu. Distribusi mereka itu rata ya, menggunakan broker-broker yang mereka bisa untuk tidak terdeteksi sebagai investor besar seperti itu, atau tidak terdeteksi sebagai investor besar atau sebagai investor semi retail. Nah, intinya di sini distribusi. Karena kita harus cek dulu, karena Pak Guru curiganya ini retail. Kita lihat di data peta kepemilikan, apakah memang benar investor besarnya atau semi retailnya yang distribusi. Seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, kalau kita lihat dari data peta kepemilikan, perusahaan SMGR ini 49% sahamnya telah dicetak dalam bentuk Scriptless. Artinya sisanya itu dalam bentuk Warkat. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam bentuk Scriptless-nya siapa yang pegang. Nah, dan di sini ternyata selama sebulan terakhir ya, di akhir bulan Mei itu kepemilikan semi retailnya 90,8%. Dan di bulan Juni, di akhir Juni, itu kepemilikan semi retailnya berkurang menjadi 89,3. Artinya dari data broker summary tadi yang kita lihat di tadi ya, di awal tadi, bahwasanya investor semi retailnya distribusi atau jualan. Jadi CC yang beli banyak tadi itu adalah investor retail. Nah, kelihatan di sini investor retailnya menambah dari 9,2% kepemilikan di akhir Mei. Nah, di akhir Juni itu menjadi 10,7%. Artinya retail beli seperti itu. Nah, di sini investor besarnya tidak ada ya, alias 0%. Artinya kebanyakan institusi yang punya tapi kepemilikannya di bawah 5%. Nah, ini cukup bagus perusahaan seperti ini karena
mereka tidak agak lebih sulit terdeteksi kalau ingin membeli. Jadi lebih sulit diikuti kalau yang tidak punya tools ini. Nah, intinya kalau dari sini kita tahu bahwa retail membeli dan investor semi retailnya akumulasi. Nah, kalau kita lihat kembali grafiknya, kemana arah harga akan menuju? Kalau menurut Pak Guru, distribusi dari semi retailnya di sini akan berlanjut, maka harga sahamnya akan jatuh kembali lebih dalam lagi, seperti itu. Tetapi kalau seandainya di perdagangan selanjutnya itu investor semi retailnya mengakumulasi, membeli kembali setelah diturunkan, mereka beli kembali dalam jumlah besar, nah itu harga sahamnya berpotensi naik lagi, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke perusahaan kedua yang di request tadi ya. Nah, yang di request itu oleh si Bapak Aman Koboy ya. Kode sahamnya itu Toys. Kita masuk ya. Kita masuk Toys. Kita lihat dulu grafiknya. Nah, ini memasuki tidur panjang ya. Sudah selama setahun terakhir itu, di 1 tahun yang lalu di bulan 6 itu harga sahamnya seratusan dan sekarang sudah dekat gocap ya, seperti itu. Nah, ini artinya baru memasuki tidur panjangnya. Nah, sekarang kalau begini, kita ingin lihat sebulan ini ada akumulasi atau tidak, seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya dulu. Kita lihat di sini broksumnya. Nah, kemudian kita ganti Toys. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 1 supaya sebulan terakhir. Kemudian kita show. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini rata-rata tidak signifikan ya. Di sini kelihatan ada akumulasi, tapi di sini yang beli retail semua. YP, CC, XL. Ya. Nah, di sini yang jualan juga EXA, PD. Nah, ini sebagian besar akun-akun yang dimiliki oleh retail, seperti itu. Nah, nanti kita cek dulu. Nah, sekarang kita cek ke data peta kepemilikannya. Kira-kira dari data broker summary ini kalau kita hitung dengan melihat detektor, apakah di sini terjadi akumulasi? Apakah di sini terjadi akumulasi atau distribusi? Seperti itu. Atau sebenarnya mereka tidak ngapa-ngapain, hanya retail aja, tukar-tukaran barang sesama retail di sini. Itu yang perlu kita ketahui. Oke, maka dari itu kita cek dulu data peta kepemilikannya. Di sini kita sudah lihat ya, ini data peta kepemilikannya untuk saham Toys. Saham Toys ini 100% sudah dalam bentuk scriptless, jadi lebih mudah untuk kita deteksi. Nah, di sini kepemilikan investor besarnya ada ya, 61,8%. Jadi di bulan Mei, di akhir Mei juga 61, di akhir Juni juga 61. Dan ini nama-nama para pemegang saham terbesarnya di atas 5%. Ada PT Bangun Abadi, ada Iwan Tirta, ada Peter, ada Mori ya. Nah, di sini total porsi kepemilikannya 22%, 28, 5,3, 5,3. Tapi selama sebulan terakhir mereka tidak transaksi. Ya, semi retail juga seperti itu. 0,4%, jadi kecil semi retailnya. Mereka juga tidak transaksi. Yang transaksi siapa? Di sini retail juga tidak terlalu berubah signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada transaksi yang berpengaruh signifikan ya di sini. Jadi selama sebulan ini tidak ada transaksi yang signifikan perpindahannya. Jadi perpindahan barang antara retail ke sesama retail itu pun jumlahnya sangat kecil, sehingga tidak terlalu berefek seperti itu. Detektor mendeteksinya tidak terlalu signifikan perubahannya, sehingga tidak terlalu berpengaruh yang signifikan terhadap harga, seperti itu. Jadi ya, apa yang kita perlu simpulkan dari sini?
ya tidak ada transaksi yang signifikan, seperti itu. Atau istilahnya do nothing. Investor semi retailnya maupun investor besarnya tidak ngapa-ngapain di sini, seperti itu. Jadi apa yang kita perlu perhatikan di sini? Ya, ini harga sahamnya akan mentok di 50 kemudian tidur lama. Seperti itu. Nah, bagi yang punya sahamnya ini tentu saran Pak Guru ya mau tidak mau harus sabar. Di sisi lain, Anda cukup beruntung karena perusahaan ini masih dikuasai oleh investor besarnya sebesar 61%. Ini nama-namanya mereka yang punya. Jadi kalau di total mereka 4 orang ini memiliki sebesar 61,8%. Artinya kalau mereka mau keluar, mau jualan, otomatis harganya pasti dinaikkan. Jadi ya mau tidak mau tinggal sabar menunggu aja, seperti itu.